Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal mengupas tuntas sesuatu yang pastinya krusial banget buat para day trader. Kita akan membedah semacam panduan bertahan hidup di Funded Hive. Tahu sendiri kan, baca syarat dan ketentuan yang tebal itu bikin pusing? Nah, tenang aja. Kita bakal menerjemahkan semua aturan yang rumit itu menjadi batasan-batasan praktis yang bisa langsung Anda pakai. Intinya, kita mau pastikan Anda nggak cuma jago lolos challenge, tapi juga benar-benar bisa menikmati hasilnya tanpa terjebak. Coba bayangkan angka 60. Angka ini bisa dibilang daya tarik utama yang sangat agresif dipasarkan oleh Funded Hive. Janji manisnya begini, payout kripto instan langsung ke tangan Anda, hanya dalam waktu 60 detik. Bayangkan aja, Anda close profit, Anda klik tarik, dan boom, dalam semenit uangnya udah masuk di wallet. Sangat-sangat menggoda kan? Tapi tunggu dulu, terdengar too good to be true nggak sih? Nah, disinilah realita mulai menampar kita. Faktanya, berhasil lolos challenge dan dapat akun funded itu ibaratnya baru pemanasan. Itu cuma separuh dari pertempuran. Separuh lainnya yang jauh lebih menantang adalah memastikan Anda benar-benar memenuhi syarat untuk menarik uang tersebut. Biar jelas, ini peta jalan kita hari ini. Kita akan mulai dari ilusi 60 detik, terus masuk ke jebakan minus 1%, ngebahas grup risiko tersembunyi, lanjut ke pemicu gagal payout, batas penarikan, dan terakhir kita bakal jawab, apakah prop firm ini beneran cocok buat Anda? Pada akhir sesi ini, Anda bakal tahu persis gimana caranya menavigasi ladang ranjau smart contract mereka ini. Oke, kita mulai dengan bagian pertama, ilusi 60 detik. Jadi, mereka sering banget gemar-gembor soal payout instan di bawah 60 detik kelewat smart contract USDC. Kedengarannya revolusioner ya, tapi ini kunci yang jarang disorot. Kecepatan kilat ini cuma bisa kejadian kalau akun Anda udah berstatus eligible atau memenuhi syarat. Artinya apa? Artinya nggak ada satupun aturan tersembunyi yang Anda langgar, nggak ada posisi yang masih kebuka, dan dompet kripto Anda udah lolos verifikasi penuh. Kalau ada satu aja yang meleset, ya jangan harap smart contract-nya bakal ngebuka gembok dana Anda. Lanjut ke bagian kedua, jebakan minus 1%. Nah, di sini kita mulai masuk ke jantung dari automated e-book dealing system mereka. Sistem ini krusial banget dan sering diremehkan. Gampangnya, anggap aja ada dua dunia. Dunia pertama, pas akun Anda sehat, Anda ada di mode e-book. Semua profit Anda sah buat ditarik. Tapi hati-hati, kalau saldo Anda turun lebih dari minus 1% aja dari saldo awal, sistem bakal langsung melempar Anda ke dunia kedua, yaitu mode B-Book. Dan masalah terbesarnya, waktu Anda ada di B-Book, profit yang Anda hasilkan itu belum tentu sah buat ditarik sampai akun Anda benar-benar pulih kembali. Biar lebih kebayang, kita pakai skenario angka aja. Misalnya Anda pegang akun $100.000. Anda udah profit nih, jadi $101.500. Terus tiba-tiba ada posisi floating turun sampai equity Anda di $98.900 nah lo. Itu kan udah minus lebih dari 1% dari modal awal Anda yang 100.000 tadi. Akun Anda bakal langsung kena downgrade ke B-Book. Solusi paling gampang, selalu siapkan buffer atau bantalan keamanan. Jangan pernah biarkan equity Anda merah lebih dari 1%. Jadi untuk akun 100K, mati-matian usahakan saldo bertahan di atas $101.000 kalau Anda mau payout yang mulus tiap bulan. Sekarang masuk ke bagian ketiga, aturan grup resiko tersembunyi. Anda mungkin mikir, saya kan udah dikasih akun resiko rendah, aman lah. Jangan salah. Perilaku trading Anda tuh diam-diam dipantau. Kalau biasanya Anda disiplin dengan resiko 0,5% per trade, terus tiba-tiba Anda gatal pengen nge-YOLO dengan resiko 3% karena ngerasa feeling lagi bagus, atau pola trading Anda jadi super nggak konsisten, siap-siap aja. Sistem mereka bisa nendang Anda ke grup resiko tinggi secara otomatis. Efeknya, leverage Anda bakal dipangkas habis dan kondisi trading akun Anda jadi jauh lebih mahal dan nggak nguntungin. Terus gimana caranya biar kita tetap dianggap low risk alias resiko rendah? Sederhana banget sebenarnya. Setiap trade yang Anda buka wajib mutlak menggunakan stop loss sampai posisinya ditutup. Konsisten. Jadi buat Anda yang suka naked scalping alias main hantam tanpa sabuk pengaman, oke, mungkin Anda bisa kebetulan lolos challenge awal. Tapi kebiasaan itu cepat atau lambat bakal nyeret akun Anda ke jurang kategori risiko yang lebih buruk. Lanjut ke bagian keempat, strategi yang bikin gagal payout. Nggak semua gaya trading dapat lampu hijau di sini. Ada beberapa yang ibaratnya langsung ngasih bendera merah raksasa ke manajemen risiko broker. Apa aja itu? Pertama, reverse hedging antar akun. Misalnya akun A nge-buy, akun B nge-sell, biar salah satu pasti tembus. Itu dilarang keras. Terus, copy trading dari sinyal publik yang sama persis juga nggak boleh. Eksploitasi eksekusi kayak latency arbitrage,
coret. Dan pastinya, gaya trading kayak orang judi alias all-in atau revenge trading karena habis kena loss, ini semua dijamin bakal ngeblokir jalan Anda menuju payout. Nah, sekarang coba perhatikan klaim yang satu ini dari CEO mereka. Tidak ada penolakan manual. Wow, kedengarannya kayak jaminan pasti cair kan? Seolah-olah nggak bakal ada tim kepatuhan yang tiba-tiba nyari-nyari kesalahan buat nahan uang Anda. Tapi, selalu ada tapinya. Jebakannya ada di kalimat kelanjutannya. Review alias evaluasi akun Anda itu dilakukan otomatis sebelum smart kontraknya terbuka. Jadi frasa nggak ada penolakan manual itu bukan tiket bebas hambatan. Sistem komputer mereka yang akan nge-review semua log transaksi Anda. Kalau terdeteksi ada satu aja aturan resiko yang dilanggar di masa lalu, smart kontraknya otomatis nggak akan ngasih akses dana Anda. Sesimpel itu. Kita sampai di bagian kelima, batas dan kondisi penarikan. Buat Anda yang mungkin swing trader atau yang suka nahan posisi berhari-hari, perhatikan baik-baik langkah mekanis ini. Anda nggak bisa minta duit kalau masih ada posisi yang ngambang. Langkah pertama, ratakan semuanya, tutup semua posisi Anda. Langkah kedua, biarkan profit itu benar-benar terrealisasi jadi saldo. Baru setelah itu, masuk ke langkah ketiga, request payout. Punya satu posisi floating, sekecil apapun, prosesnya bakal macet total. Dan jangan lupakan angka ini, 50. Ini adalah batas minimum penarikan yaitu $50. Jadi kalau Anda pakai akun ukuran kecil dan hari ini cuma untung receh $10 atau $20, sabar dulu. Anda belum bisa pakai fitur pencairan instan ini. Harus dikumpulin dulu sampai tembus batas minimum. Kalau yang tadi batas bawah, nah ini ada angka lain yang krusial tapi sering kelewatan saat baca kontrak. 10%. Ini adalah cap alias batas maksimal payout bulanan Anda. Dihitung dari saldo awal. Biar kebayang kalau akun Anda $100.000, Anda cuma bisa narik maksimal $10.000 di bulan itu. Gimana kalau Anda lagi jago banget dan profit $20.000? Sisa $10.000-nya harus rela nginep di akun Anda sampai siklus bulan depannya. Ini detail yang super penting buat Anda yang rencanain target arus kas bulanan. Dan sampailah kita di bagian ke-6, apakah ProFirm ini cocok untuk Anda? Setelah kita bongkar semua rahasianya, intinya gini. Platform ini bakal jadi sahabat baik Anda kalau Anda adalah seorang scalper yang disiplin, yang selalu disiplin pasang stop loss, dan telaten menjaga risiko di batas 0,5–1,5% per trade. Sebaliknya, ini bakal jadi neraka kalau gaya Anda itu averaging ugal-ugalan, tahan nafas di drawdown yang dalam, atau hobi hajar full margin. Aturan abuk dan bibuk mereka yang super ketat itu dirancang spesifik untuk menyaring dan membuang gaya trading agresif tersebut. Akhir kata, untuk menutup sesi bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan bikin mikir nih. Dengan semua aturan otomatis, sistem pindah mode, dan syarat-syarat teknis tadi, apakah Anda yang sedang berdagang di pasar, atau justru smart contract itu yang sedang memperdagangkan Anda? Pahami aturannya, kenali gaya trading Anda, dan pastikan Anda yang memegang kendali penuh. Terima kasih banyak udah gabung di sesi hari ini, sampai jumpa di bedah materi seru kita selanjutnya. Semangat trading!